Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Dalam Tuhan Kristus yang ini, Tuhan malam yang sudah berlalu, dapat ini kami bersama dengan keluarga Indonesia yang mengadakan ibadah pagi dan juga ibadah 24 jam Tuhan doa. Sementara biarlah Tuhan kami nikmati karunia-Mu Tuhan yang ajaib dan luar biasa, di mana Tuhan hamba-Mu akan menyampaikan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Urap kuasa Roh-Mu Tuhan Engkau turunkan bagi kami Bapa. Kami kami siap untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Akan Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, hari ini pada sebuah panggilan yang luar biasa. Keputusan untuk mengikuti Yesus adalah harga mati pun penuh dengan resiko. Sebuah keputusan yang memerlukan komitmen yang tinggi dan tidak bisa setengah mati. Mengikuti Yesus bukanlah sebuah pilihan atau keputusan sesaat. Ini adalah harga mati, sebuah keputusan yang melibatkan pengorbanan besar, penuh risiko, dan kadang kala menghadirkan tantangan yang sangat berat. Namun di balik setiap risiko ada janji kehidupan yang kekal dan berkat yang penuh lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Kita melihat dalam firman Tuhan dalam Lukas pasal yang ke-9, ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24 berkata demikian, katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Ayat 24, karena barang siapa mau nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Puji Tuhan. Di sini dikatakan bahwa kemudian ia berkata kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari dan mengikuti aku. Karena siapa yang ingin menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan, tetap kehilangan nyawanya. Karena aku, ia akan menyelamatkannya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa mengikut Yesus bukan keputusan yang ringan. Yesus meminta kita untuk menyangkal diri, bukan hanya untuk menyangkal keinginan duniawi, tetapi juga melawan godaan-godaan yang dapat membawa kita menjauh dari panggilannya. Memikul salib berarti siap menerima penderitaan, tantangan, dan bahkan penganiayaan karena iman kita. Namun meskipun ada penderitaan, ada juga janji bahwa siapa yang kehilangan hidupnya untuk Yesus, ia akan mendapatkannya kembali dalam bentuk kehidupan yang lebih mulia. Keputusan ini memerlukan pengorbanan. Tidak ada jalan pintas, tidak ada janji kemudahan. Namun janjinya lebih besar dari segala yang kita tinggalkan. Mengikut Yesus adalah harga yang membawa kita pada kehidupan yang kekal. Mengikut Yesus penuh dengan resiko. Tidak ada jaminan tentang kenyamanan. Dalam Matius pasal ke-8 ayat yang ke-19, Matius pasal ke-8 ayat ke-19 sampai ayat yang ke-20, ada baiknya saya akan baca ayat yang 18. Hal mengikut Yesus, ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya,
suruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi dikatakan di sini bahwa guru Yesus, ayat ini menyatakan bahwa mengikut Yesus seringkali berarti meninggalkan zona nyaman, kenyamanan dunia, dan siap untuk hidup tanpa jaminan keamanan fisik atau material. Yesus mengingatkan kita bahwa dia sendiri tidak memiliki tempat yang nyaman untuk beristirahat. Kita sebagai pengikutnya mungkin juga tidak menikmati kenyamanan dunia. Dalam dunia yang penuh godaan kesenangan. Sementara Yesus mengundang kita untuk menanggalkan segala sesuatu yang bisa menjauhkan kita dari tujuan hidup sejatinya. Mengikut Yesus seringkali berarti mengambil langkah berani yang mungkin tidak disukai oleh dunia. Tetapi ini adalah jalan yang benar dan penuh dengan berkat. Prioritas utama. Lukas 14 ayat yang ke-20 dikatakan, Lukas 14 ayat ke-20 dikatakan di situ, segala sesuatu harus dilakukan untuk mengikuti Yesus. Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikut Yesus dalam perjalanannya sambil berpaling. Ia berkata kepada mereka, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ayat 27, barang siapa tidak memikul salib dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini dikatakan Yesus mengajarkan bahwa mengikutnya berarti menjadikan sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Bahkan di atas hubungan keluarga dan diri kita sendiri, ini bukan berarti kita harus membenci keluarga kita secara harfiah, tetapi lebih kepada mengutamakan Yesus di atas segalanya. Segala keputusan, tindakan, dan pilihan kita harus mencerminkan bahwa Yesus adalah pusat dari segala sesuatu dalam hidup kita ini. Ini adalah panggilan untuk menjadi murid yang sepenuhnya tunduk pada kehendaknya, siap menanggalkan segala kenyamanan atau hubungan dunia yang dapat menghalangi kita dari mengikutnya dengan setia. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak gampang mengikut Yesus. Pemikiran saya, wah enak mengikut Yesus. Di mana ada pertolongan Tuhan. Ketika Tuhan memanggil saya pada tahun 1992, dan saat itu saya mengambil suatu keputusan untuk sekolah Alkitab. Dan perlu saudara ketahui bahwa mengikuti proses sekolah Alkitab. Dan saya dipanggil dan kami sekolah Alkitab di Ambon, saudara Tuhan. Nah, di Ambon itu saudara Tuhan, dikatakan di sana bahwa belum pernah saya hadapi seperti itu, baik dari segi makanannya maupun dari sikap dan tingkah laku daripada masyarakat Ambon. Masyarakat Ambon adalah masyarakat yang keras suara, maupun dari segi makanan saudara Tuhan, saya belum pernah ketemu segi makanan seperti ini.
namun saya harus hadapi namanya makan popeda, saudara. Nah, bagi orang Ambon itu enak dan nyaman, tetapi bagi kita ini, waduh, ini saya katakan bahwa mengikuti Yesus ini, wah, harus kita mau tak mau kita harus makan, saudara Tuhan. Ketika kita menikmati, saudara Tuhan, kita mau belajar, kita tidak melihat dari segi makanan, tidak melihat dari tempat yang lain, tetapi kita melihat bahwa Yesus adalah satu-satunya penolong dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikatakan bahwa apa yang kita tidak inginkan, dan itu yang Tuhan buat, dan itu yang Tuhan lakukan buat saya dan saudara. Di mana kita mengalami pertolongan Tuhan, kita mengalami anugerah Tuhan. Ini adalah suatu panggilan Tuhan. Panggilan yang luar biasa. Banyak orang, saudara Tuhan, ketika kami dipanggil untuk melayani di pedalaman, orang lain berkata, kenapa kamu tinggal di seperti ini? Tetapi namanya panggilan. Tuhan sudah utus kami melayani di pedalaman, saudara Tuhan, dan kami harus kerjakan. Dan ini, saudara Tuhan Yesus Kristus, mengikut Yesus tidak ada yang sia-sia. Dalam Markus 10 ayat yang ke-28 sampai 30 dikatakan, bagi mereka yang mengikut Yesus, meskipun harus menghadapi risiko, pengorbanan dan penganiayaan, tidak ada yang sia-sia. Dalam Markus 10 di situ dikatakan, Petrus berkata kepada Yesus, sesungguhnya kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang telah meninggalkan rumahnya atau saudara-saudaranya laki-laki atau ibu atau ayah atau karena Injil, ia akan menerima sekang. Pada waktu ini 100 kali lipat rumah saudara-saudara laki-laki dan perempuan, ibu-ibunya, anak-anak, ladang, dan penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang hidup yang kekal. Yesus menjanjikan bahwa meskipun kita harus meninggalkan banyak hal ini untuk mengikutnya, kita akan menerima berkat yang jauh lebih besar yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Dari yang kita tinggalkan, berkat itu mungkin dalam bentuk persamaan kehidupan bersama dengan Kristus, dan yang penting yang kekal. Tidak ada pengorbanan untuk Kristus yang sia-sia. Mengikut Yesus adalah harga mati dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengikut Yesus adalah keputusan yang memerlukan komitmen penuh dengan pengorbanan yang besar. Ini ada harga mati yang harus saya mengikutinya dengan setia. Tetapi kita harus ingat, walaupun penuh dengan resiko, keputusan ini membawa kita pada kehidupan yang kekal. Sesuatu yang lebih besar yang ada di dunia ini. Mengikut Yesus arti kita harus siap menanggalkan segala kenyataan dunia. Siap untuk menanggung salib kita dan menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Dan meskipun dunia, meskipun tidak mengerti, berkatnya jauh lebih besar apa yang kita tinggalkan. Keputusan untuk Yesus adalah harga yang harus kita bayar. Dan benar Yesus Kristus, ketika saya mengambil keputusan untuk melayani di Kabupaten Sintang, ditentukan bahwa itu risiko. Jalan, mengadakan perjalanan ibadah 2 jam sekaligus dengan konseling dan istirahat dan doa pagi, dan besoknya kita harus pulang seperti itu.
Kita mendengar dan memikirkan aja sudah sangat berat. Dan saudara Tuhan Yesus Kristus kami sudah jalanin selama 2 tahun. Tetapi kami menikmati kasih setia Tuhan. Kami menikmati apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Dan luar biasa. Kita mengalami pertolongan Tuhan. Mengikut Yesus adalah panggilan yang mendalam dan penuh dengan pengorbanan. Memang benar. Dan Alkitab ada banyak ayat di situ dikatakan yang menggambarkan bagaimana seharusnya kita mengikutnya. Meskipun itu penuh tantangan. Mengikut Yesus seringkali mengajak jemaat untuk merenungkan makna dan keputusan tersebut. Bukan hanya sebagai pengikut, tapi sebagai murid yang siap menanggung salib dan hidup sesuai dengan ajarannya. Kita melihat dalam Lukas tadi dikatakan bahwa kemudian ia berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya. Ketika saya mengambil keputusan pada tahun 1992, ayah saya tidak senang. Ngapain kau sekolah Alkitab? Kenapa tidak cari pekerjaan? Kenapa tidak cari pekerjaan yang lebih baik? Tetapi saya merasa ada panggilan untuk terjun dan melayani Tuhan. Itu adalah suatu panggilan. Ayat ini menunjukkan bahwa mengikut Yesus tidak hanya soal percaya, tetapi juga tentang hidup yang penuh dengan pengorbanan. Salib yang kita pikul bisa berarti penolakan terhadap keinginan dunia, penderitaan atau pengorbanan dalam mengikuti panggilannya. Penolakan dari ayah saya. Salam Tuhan Yesus Kristus. Mama saya tidak bisa berbuat apa-apa. Diam aja mengikuti apa yang disampaikan oleh bapak saya. Dan mama saya berkata, diam aja. Kalau memang itu panggilan, kenapa kau tidak harus kerjakan? Dan saya melaksanakan, saudara Tuhan. Saya mengerjakan, saya berkata bahwa mengikut Yesus, mengiring Yesus, menjadi hamba Tuhan itu sulit. Dan banyak kesempatan ketika mendapatkan tantangan itu, wow, luar biasa. Jadi Bapak kasihlah maaf saudara, karena kehilangan sinyal tadi saudara Tuhan. Nah, jadi panggilan itu ketika tahun 95 Tuhan memanggil saya untuk masuk sekolah Alkitab. Nah, sekolah Alkitab juga di Palembang saudara Tuhan, kami diutus di Kalimantan. Saya di Kalimantan Tengah saudara Tuhan. Nah, Kalimantan Tengah tepatnya berada di hulu Sungai Kahayan. Nah, ketika saya melayani di sana saudara Tuhan Yesus Kristus, di sana saya merasakan anugerah Tuhan dan pertolongan Tuhan. Dan tahun 2000 saya menikah dan saya berada di Kalimantan Barat sampai sekarang. Dan ini semua oleh karena kemurahan Tuhan. Ini semua oleh karena panggilan Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, di situ dikatakan dalam Matius 16 ayat yang ke-24. Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika seorang ingin mengikuti aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikuti aku. Siapa yang ingin menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Nyawa. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan mendapatkannya. Dan puji Tuhan, saudara Tuhan Yesus Kristus. Saya bertekad apapun yang saya alami dalam melayani Tuhan, saya tetap melayani Tuhan. Ini adalah suatu dalam pengulangan dalam Injil Lukas, di situ menegaskan bahwa mengikut Yesus bukanlah jalan yang mudah, tetapi berbuah kekal. Menghasilkan, di situ kita merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Walaupun tidak sulit, sangat sulit dalam mengadakan pelayanan ini, tetapi Tuhan tetap membela. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Matius pasal yang ke-8 tadi dikatakan, seorang ahli Taurat datang dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikuti engkau. Ahli Taurat mengikut Yesus. Dia menyatakan diri, aku mau mengikuti engkau. Kemanapun engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang.
dan burung di udara mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Dan seorang lain, seorang muridnya berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku, biarkanlah orang mati menguburkan orang mati. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat ini mengingatkan bahwa kita mengikut Yesus harus menjadi skala prioritas utama. Bahkan melebihi daripada segala hal yang lain, termasuk kewajiban dunia, termasuk keluarga. Nah, saudara Tuhan Yesus Kristus. Dan kita menikmati bagaimana pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ketika kita mengutamakan Tuhan, kita memprioritaskan Tuhan, maka disitulah anugerah Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan. Sampai hari ini kita diberikan kekuatan, sampai hari ini kita diberikan kesehatan. Dalam Lukas tadi dikatakan bahwa pasal yang ke-14, pada waktu itu banyak orang yang datang berbondong-bondong mengikut Yesus. Lalu ia berpaling dan berkata kepada mereka, jika seorang kepadaku dan tidak membenci ayahnya atau ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki, akan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salib dan mengikuti aku, ia tidak akan dapat menjadi muridku. Ini adalah ayat yang sangat menantang bagi kita, yang mengingatkan kita bahwa panggilan untuk mengikut Yesus lebih besar daripada hubungan atau kenyamanan dunia. Ini bukan berarti kita harus membenci keluarga, tetapi bahwa cinta kepada Yesus jauh lebih besar dari apapun yang kita hadapi. Dalam Markus di situ dikatakan, pasal 10 ayat yang ke-28 berkata, lalu Petrus berkata kepadanya, sesungguhnya kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti engkau. Ketika Tuhan memanggil saya, ketika Tuhan mempercayakan harta yang ada di kampung kita, kita tidak pikirkan. Kita tidak punya apa-apa di tengah-tengah pelayanan. Kita hanya punya Yesus yang akan menolong dan umat Tuhan yang kita layani. Dan puji Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Seperti statement dari Petrus, dia berkata bahwa lalu Petrus berkata kepadanya, sesungguhnya kami telah meninggalkan segala sesuatu. Mereka sudah meninggalkan keluarga, sanak saudara, dan mengikut Yesus. Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang telah meninggalkan rumah atau saudaranya, laki-laki atau saudaranya perempuan atau ibunya atau ayahnya, anak-anak atau ladang, karena Yesus dan karena Injil, ia akan menerima sekarang pada waktu ini 100 kali lipat rumah-rumah, saudara-saudara laki-laki dan perempuan, ibu-ibu dan anak-anak dan ladang dengan penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang hidup yang kekal. Kita menerima kehidupan yang kekal. Yesus menjanjikan bahwa meskipun ada pengorbanan besar yang kita lakukan untuk mengikutnya, kita akan menerima berkat yang jauh lebih besar. Baik sekarang maupun di masa yang akan datang, meskipun ada tantangan yang harus dihadapi. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita diajak untuk merenungkan bagaimana kebaikan Tuhan itu yang luar biasa. Di sini dikatakan bahwa Yesus tidak menawarkan kemudahan bagi kita. Ikut Yesus berarti kita harus siap mengutamakan Dia lebih daripada segala-galanya. Sebagai murid Kristus, kita dipanggil untuk hidup dengan kesetiaan. Meskipun ini berarti menghadapi penganiayaan, penderitaan atau kehilangan. Namun kita juga diingatkan bahwa pengorbanan kita tidak sia-sia. Ada hadiah yang menantikan hidup yang kekal di hadapan Allah. Mari kita mau berkomitmen pada hari-hari ini. Kita percaya Tuhan akan menolong saya dan saudara. Tuhan akan memberkati kita. Dikatakan bahwa kita mau berkomitmen untuk mengikut Yesus dengan sepenuh hati. Memikul salib
setiap hari dan yakin bahwa segala pengorbanan kita untuknya akan menghasilkan berkat yang jauh lebih besar. Dan kita berapa pulau dan Tuhan akan menolong segala program, visi dan misi daripada Kingdom Family untuk menjangkau jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Saya menjangkau pelayanan. Tetapi di situ kita melihat mana Tuhan selalu beserta dengan kita. Tuhan, kita melihat dalam situasi pada hari-hari ini yang kami layani tidak banyak untuk pelayanan jangkauan itu. Hanya beberapa orang aja. 7, 8 orang. Tetapi kita menikmati kuasa Tuhan yang luar biasa. Menikmati pertolongan Tuhan dalam perjalanan. Sehingga kita merasakan bahwa luar biasa bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang saya sampaikan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang kami dengar pada saat ini. Mengikut Yesus tidak gampang. Mengikut Yesus harus rela berkorban. Dan kami sudah lakukan, ya Bapa. Engkau kuatkan kami, teguhkan kami Tuhan. Untuk kami tetap mengandalkan Engkau. Untuk kami tetap bersandar kepadamu, ya Bapa. Karena kekuatan sesungguhnya berasal dari Tuhan. Dan Tuhanlah yang memampukan kami. Untuk kami memperoleh kebaikan dan anugerah yang besar dari Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan kami bersyukur buat pagi hari ini. Di mana kami sudah mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Namun kami percaya Allah Roh Kudus nantiasa tetap akan menuntun kami. Hamba-hamba-Mu dan pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Untuk menjadi saluran berkat. Biarlah kasih setia Tuhan yang ajaib dan yang luar biasa. Yang Tuhan kerjakan semua. Kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Teraikan firman Allah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan kembalikan kepada Bu Barita atau Pak Raffles.